Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melengkapi tugas mata kuliah listrik magnetik dengan dosen pengampuh Bapak Sudirman SPD MSI dengan anggota kelompok Marsha Amalia Putri, Elsa Vini Eka Nurjana, dan Ayu Diah Florentina. Dengan bahasan materi sebagai berikut. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang analisis vektor. Jadi, besaran fisis dalam fisika itu diungkapkan dalam besaran skalar dan vektor. Skala dan vektor ini memiliki perbedaan. Jika skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan vektor besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk notasi vektor, itu dinotasikan dengan memakai simbol huruf tebal atau huruf besar dan kecil yang digaris atasnya. Sedangkan untuk vektor satuan atau yang disebut dengan vektor dengan harga absolut magnitud, itu dinyatakan dengan huruf kecil yang ditebalkan. Nah teman-teman, ternyata vektor itu memiliki aljabarnya loh. Ada penjumlahan dan pengurangan vektor, juga perkalian vektor. Lalu ada gradien. Apa sih gradien? Gradien fungsi skalar adalah suatu vektor yang turunan arahnya maksimum di titik yang ditinjau dan arah vektornya adalah arah dari turunan maksimum di titik tersebut. Lalu ada integral vektor dan divergensi. Divergensi suatu vektor adalah limit dari integral permukaan vektor tersebut per satuan volume. Jika volume yang dilingkupi oleh permukaan S itu mendekati 0. Lalu ada teorema divergensi. Integral dari divergensi suatu vektor di seluruh volume yang dilambangkan V itu sama dengan integral permukaan dari komponen normal vektor di seluruh permukaan yang meliputi volume V. Nah, sekarang curl. Suatu vektor adalah limit perbandingan integral dari perkalian silang vektor tersebut dengan vektor normalnya yang di seluruh permukaan tersebut. Selanjutnya ada teorema Stokes. Integral garis dari suatu vektor di seluruh lintasan tertutup C sama dengan integral komponen normal dari curl vektor tersebut di semua permukaan S yang dilingkupi lintasan tadi. Selain itu, ada juga loh operator diferensial vektor. Operator diferensial vektor disebut del atau nabla. Dalam koordinat kartesian, teman-teman bisa lihat di layar. Lalu ada operator Laplace dalam koordinat kartesian. Contoh soal, nih kalian bisa perhatikan layar, diberikan dua buah vektor gaya yang sama besar masing-masing vektor besarnya adalah 10 Newton seperti gambar berikut. Jika sudut yang terbentuk antara kedua vektor adalah 60%, tentukan besar nilai resultan vektor keduanya. Kita akan membahas dari contoh soal di sebelah. Resultan untuk dua buah vektor yang telah diketahui sudutnya itu dapat menggunakan rumus R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alpha. Tadi diketahui F1 itu memiliki nilai 10N dan F2 juga 10N. Alfa adalah sudut antara kedua vektor, jadi nilai alfanya sama dengan 60 derajat. Dan R adalah besar resultan kedua vektor. Nah guys, jadi kita bisa pakai rumus yang ada di atas tadi. Ini untuk nilai F1 itu tinggal dimasukin 10, jadi 10 kuadrat. Dan nilai F2 nya juga sama 10 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 10 cos 60 derajat. 60 derajat ini dapat dari alfa tadi. Terus nilai yang sama kita turunin, dan di bagian cos 60 derajat itu nilai cos 60 derajat sama dengan 0,5. Jadi R sama dengan akar 300 atau juga bisa disebut 10 akar 3
dengan satuan Newton, yaitu membahas tentang gaya Coulomb. Guys, jadi di gaya Coulomb ini juga ada gaya elektrostatistika, yaitu adalah cabang fisika yang berkaitan dengan gaya yang dikeluarkan oleh medan listrik statis, yaitu tidak berubah atau dapat bergerak terhadap objek bermuatan yang lain. Konsep dasar elektrostatistika ini yang pertama adalah muatan listrik. Sejarah kelistrikan diawali dengan diamatinya bahan ambar atau resin yang dalam bahasa Yunani artinya elektron, yang mana apabila bahan tersebut digosok dengan kulit hewan berbulu akan bisa menarik benda-benda halus yang ringan yang sesudah menempel padanya lalu disorongkannya. Menurut Benjamin Franklin, menemukan kenyataan bahwa dua jenis muatan resinius dan vitreous itu juga digabungkan akan saling menghapuskan seperti halnya dengan bilangan positif dan negatif. Sejak itu, muatan resinius ini dinamakan muatan listrik negatif dan vitreous dinamakan dengan muatan listrik positif. Melanjutkan percobaan Michelson dan Carl Leslie tentang elektrolisa dan Michael Faraday pada tahun 1883 yang mengemukakan terkuantisasinya muatan listrik itu dijadikan unit-unit muatan, yang sesudahnya oleh Stoney pada tahun 1874 juga diperkuat oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Hukum Coulomb yang dikemukakan oleh Charles Coulomb melakukan pengujian tentang gaya tarik-menarik dan tolak-menolak dari benda bermuatan, yang menyatakan bahwa gaya selang dua muatan listrik Q1 dan Q2 akan sebanding dengan jumlahnya muatan listrik masing-masing, serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau yang dilambangkan dengan R selang kedua muatan listrik tersebut, serta tergantung pada medium di mana kedua muatan itu berada, yang dalam perumusannya itu ditetapkan oleh sebuah tatapan medium, yaitu K. R12 merupakan vektor satuan yang mengarah dari Q1 ke Q2, yang besarnya itu sama dengan R12 per R12. Nah, jadi K ini dengan ketentuan 8,99 dikali 10 pangkat 9 nanometer kuadrat per C kuadrat. Nah, jadi ada sah hukum Coulomb yang merupakan hukum yang fundamental dalam ilmu kelistrikan yang mendasari semua hukum dan rumus kelistrikan, seperti halnya hukum inisial Newton dalam mekanika yang mendasari semua hukum dan rumus mekanika. Lalu ada distribusi muatan diskrit. Listrik ini berasal dari kata elektron, yaitu dalam bahasa Yunani yang menyebutkan batu amber yang ketika digosok akan menarik benda kecil seperti jerami atau bulu. Nah guys, jadi satuan standar internasional atau menurut SI, satuan muatan adalah Coulomb itu dilambangkan dengan C yang didefinisikan dalam bentuk arus listrik yang dilambangkan dengan ampere, dengan ketentuan E sama dengan 1,60 dikali 10 pangkat min 19 C. Lalu ada garis gaya medan listrik seperti yang ada di layar, kalian bisa lihat. Oke. Lalu garis gaya medan listrik bukanlah besaran nyata, melainkan sebuah abstraksi atau angan-angan atau cerminan yang menyatakan arah medan listrik di beragam tempat di dalam ruang bermedan listrik, yakni yang polanya menyatakan distribusi arah medan listrik. Arah medan listrik setempat itu adalah pada arah garis gaya di tempat itu, yang sudah tentu menyinggung garis gaya di tempat tersebut. Pada hakikatnya memang setiap titik pasti dilalui sebuah garis gaya, sehingga garis-garis gaya akan memenuhi semua ruangan. Tetapi kalau semua garis gaya kita gambarkan, maka sistem pola garis dari gaya itu tidak akan tampak. Selanjutnya itu kuat medan listrik. Jadi medan listrik dari satu muatan sumber Q di titik sejauh R itu untuk banyak muatan bersumber
Kalian bisa lihat di layar. Ini seperti yang sudah ada gambar ini. Oke, lalu untuk medan listrik dari sejumlah muatan sumber itu digunakan konsep superposisi. Dengan R sama dengan seperti rumus yang ada di sini. Oke. Dan jika sumber merupakan muatan kontinu, kita lihat tabel ini. Yang pertama ada garis, yang kedua ada permukaan, dan yang ketiga ada volume. Dari ketiga-tiga ini juga diletakkan gambar dan rumus-rumusnya. Lalu gaya yang diderita oleh muatan-muatan positif percobaan Q di berbagai titik akibat muatan Q dapat dilihat pada gambar. Nah, setiap gambar itu berbeda ya. Ini gambar 1, ini gambar 2, dan ini gambar 3. Oke, lanjut. Dengan nomor 2, gerakan partikel bermuatan bergerak dalam medan listrik. Partikel bermuatan Q dalam medan listrik E mengalami gaya F seperti dinyatakan dalam persamaan. F sama dengan Q E vektor. Arah gaya F vektor di sini ditentukan oleh muatan Q. Jika muatan Q positif, maka gaya F sejajar dengan medan listrik E. Dan sebaliknya, jika negatif, maka arah gaya F akan berlawanan dengan medan listrik E. Lalu menurut hukum Newton, partikel bermuatan dalam medan listrik tersebut akan memperoleh percepatan sebesar. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus percepatan A sama dengan F vektor per M, atau juga bisa turunan rumusnya sama dengan Q E vektor per M. Materi selanjutnya garis gaya medan listrik. Garis gaya medan listrik bukanlah besaran nyata, melainkan sebuah abstraksi atau angan-angan atau cerminan yang menyatakan arah medan listrik di beragam tempat di dalam ruang bermedan listrik, yakni yang polanya menyatakan distribusi arah medan listrik. Arah medan listrik setempat, yaitu pada arah garis gaya di tempat itu, sudah tentu menyinggung garis gaya di tempat tersebut. Pada hakikatnya, memang setiap titik pasti dilalui sebuah garis gaya, sehingga garis-garis gaya akan memenuhi semua ruangan. Nah guys, jadi permukaan tegak lurus pada permukaan bola itu diberikan dengan rumus ini. Torsi ini sama dengan theta per 4 VR kuadrat sama dengan Q sama dengan 4 VR kuadrat sama dengan E sama dengan D. Dengan D yang dinamakan induksi elektrik, sah induksi elektrik setempat diberikan oleh rapat fluks garis gaya medan listrik di tempat itu, yaitu D sama dengan torsi, yang artinya kuat medan listrik setempat sebanding dengan rapat fluks garis gaya medan listrik di tempat itu. Dengan definisi serta pengertian garis gaya medan listrik seperti yang diutarakan di tadi, maka garis gaya tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, tidak bermodel satu sama lain, sebab arah medan listrik setempat adalah pasti. Lalu kontinu. Kenapa kontinu? Karena medan listrik benar di setiap titik di dalam ruang, seolah-olah disorongkan oleh muatan positif dan sebaliknya ditarik oleh muatan negatif, seperti terlihat dipotong tegak lurus oleh bidang-bidang ekuipotensial. Sebab usaha yang dilakukan satu satuan muatan listrik dari suatu titik ke titik lain di bidang ekuipotensial adalah nol. Kenapa? Karena tidak benar perubahan tenaga potensial, yang harus artiannya arah gaya medannya, yaitu arah garis gaya medannya selalu tegak lurus bidang ekuipotensial tersebut. Selanjutnya itu tentang fluks listrik dan hukum Gauss. Nah teman-teman, apa sih flux listrik itu? Flux listrik adalah ukuran aliran medan listrik yang melalui semua permukaan. Flux listrik dilambangkan dengan yang ada di sini. Itu merupakan medan skalar, namun kerapatannya D merupakan medan vektor. Garis medan dari dua buah muatan yang sama besar tapi berbeda jenis, itu dipol. Kalian bisa lihat di layar. Itu ada yang menggambarkan dua buah muatan.
Jadi garis medan dari dua buah muatan yang sama besar dan sama jenis, itu nomor 1. Lalu ada flux listrik, yaitu jumlah garis gaya melalui suatu permukaan. Yang ketiga, flux melalui permukaan tertutup. Dalam kenyataannya, bentuk permukaan tertutup tak harus bola, bisa berbentuk apa saja asal tertutup akan memenuhi persamaan di atas. Q tak harus muatan tunggal, tapi bisa jumlah muatan asal berada dalam permukaan tertutup. Yang keempat, hukum Gauss. Flux listrik melalui permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan di dalam permukaan itu. Theta E sama dengan integral E kali dA sama dengan Q per E0. Hukum Gauss dalam bentuk integral. S disebut permukaan Gauss dengan teori divergensi seperti rumus yang ada di sini. V volume yang ditutupi oleh permukaan S. Hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Hari selanjutnya tentang potensial dan energi usaha elektrostatistika. Potensial listrik. Rumus merupakan hukum Coulomb dengan keterangan yaitu gaya tarik-menarik antara dua muatan listrik Q1 dan Q2 yang berlawanan jenis atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik Q1 dan Q2 yang sejenis adalah sebanding dengan hasil perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Bila sebuah partikel bermuatan bergerak dalam sebuah medan listrik, maka medan itu akan mengerahkan sebuah gaya yang dapat melakukan kerja pada partikel tersebut. Kerja tersebut selalu dapat dinyatakan dalam energi potensial listrik yang besarnya bergantung pada kedudukan partikel bermuatan itu dalam medan listrik. Nah, kalau dalam rangkaian selisih potensial dari satu titik ke titik lain itu dinamakan dengan tegangan atau yang dilambangkan dengan huruf V, voltage. Usaha untuk memindahkan suatu muatan titik diberikan satu muatan Q0 dalam medan E. Kalian bisa lihat rumus di sini. F sama dengan Q0 dikali E. Pada gambar 1, ini di gambar 1, sebuah partikel bermuatan positif digerakkan oleh sebuah gaya luar dari A ke B dalam suatu medan E oleh gaya FA. Dalam perjalanannya, partikel tersebut akan dipengaruhi oleh gaya listrik sebesar Q0 dikali E. Nah, ini gambar kedua. Usaha untuk mempertahankan partikel tersebut agar tidak dipercepat oleh gaya Q dikurang 0 dikali E, maka sebuah pengaruh luar harus memakai gaya FA yang dipilih tepat sama dengan min Q0 dikali E yang akan menyebabkan partikel bergeser sejauh dari sepanjang jalan A ke B, sehingga elemen kerja yang dilakukan oleh pengaruh gaya luar tersebut adalah FA. Nah, kalian bisa lihat rumus di layar. Ini WAB sama dengan integral BAF vektor A dikali DL sama dengan min Q0 integral BA E vektor dikali DL sama dengan min Q0 integral E cos theta DL. Rumus sudut antara arah medan E dan arah DL. Atau bisa dipersingkat dengan WAB sama dengan min Q0 integral E dikali DL. Energi potensial listrik itu tidak lain adalah usaha yang dilakukan oleh suatu gaya luar untuk memindahkan partikel bermuatan yang berada di sekitar medan listrik. Nah, ada energi potensial listrik dengan beberapa muatan titik. Ada medan listrik total adalah jumlah vektor dari medan-medan yang ditimbulkan oleh muatan-muatan individu, dan kerja total yang dilakukan Q0 adalah jumlah kontribusi dari muatan individu itu. Selain potensial listrik di antara dua titik A dan B tersebut didefinisikan sebagai potensial. V adalah energi potensial tiap satuan muatan. Dengan memiliki kedudukan A pada posisi tak hingga, maka perbedaan potensial listrik dapat dinyatakan seperti yang ada di sini.
Potensial akibat sekumpulan muatan titik dirumuskan V sama dengan 1/4 V E0 dikali Q per R. Jadi hubungan energi potensial dan potensial listrik adalah dapat dirumuskan dengan U sama dengan Q0 dikali V. Lalu ada kapasitansi dan dielektrik. Kapasitor, sebuah kapasitor disusun oleh dua buah konduktor yang bermuatan plus Q dan min Q yang dipisahkan oleh sebuah isolator atau ruang hampa. Ada kapasitansi. Kapasitansi adalah rasio jumlah muatan Q terhadap selisih potensial antara kedua konduktor. Kapasitansi kapasitor dalam ruang hampa, kapasitor keping sejajar, persamaan umum kapasitansi dapat dilambangkan yaitu C sama dengan Q per V AB. Dengan satuan C farad, itu F sama dengan 1F1 kolom per volt. Jadi merumuskan besarnya kapasitansi kapasitor keping sejajar pada ruang hampa sebagai rumusan berikut. VAB itu sama dengan integral EdL, VAB sama dengan ED, yaitu E tadi torsi per E0 sama dengan Q per E0 dikali A. Lalu VAB sama dengan Q per E0 dikali A dikali D dengan C sama dengan Q per VAB. Lalu dapat rumus akhir yaitu C sama dengan Q per QD atau juga C sama dengan V0 dikali A. Lalu kapasitor bola. Dua kulit konduksi konsentris berbentuk bola dipisahkan oleh ruang hampa. Kulit yang sebelah dalam mempunyai muatan plus Q dengan jari-jari luar RA dan kulit yang sebelah luar bermuatan min Q dengan jari-jari dalam RB. Ada kapasitor silinder. Sebuah konduktor silinder panjang mempunyai jari-jari R2 dan kerapatan muatan linier. Plus lambda, silinder tersebut dikelilingi oleh sebuah kulit konduksi silinder sesumbu dengan jari-jari R0 dan kerapatan muatan linier min lambda. Kapasitor dalam sambungan seri dan paralel. Yang pertama ada kapasitor sambungan seri. Jadi apabila kapasitor disambungkan secara seri, maka akan menghasilkan nilai kapasitansi ekuivalen yang besarnya dapat dirumuskan 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Lalu selain kapasitor sambungan seri, ada juga kapasitor sambungan paralel. Sebagai berikut, yaitu jadi apabila kapasitor disambungkan secara paralel, maka akan menghasilkan nilai kapasitansi ekuivalen yang besarnya dapat dirumuskan seperti di layar. Itu ada VAB sama dengan V0, Q1 sama dengan C1 dikali V, dan Q2 sama dengan C2 dikali V, dan seterusnya. Bahan dielektrik untuk menaikkan nilai kapasitansi sebuah kapasitor maka dapat dilakukan dengan cara menempatkan suatu material non-konduksi di antara dua plat pada kapasitor. Dalam hal ini, C dilambangkan dengan kapasitansi setelah diberi elektrik. C0 kapasitansi semula, K tetapan dielektrik suatu bahan. E0 sama dengan KE. Ada usaha untuk memindahkan muatan. Apa itu usaha? Usaha adalah kerja yang dilakukan oleh gaya F untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lainnya. Usaha dilambangkan dengan W, memiliki rumus W sama dengan F dikali ds. Jika kita hendak memindahkan muatan dalam suatu medan listrik, maka kerja yang dilakukan adalah melawan medan listrik di tempat itu. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan titik dari jauh tak hingga ke posisi R adalah, kalian bisa lihat ilustrasi pada layar. Ini sesuai perpindahan listrik. Usaha yang dilakukan ini berubah menjadi energi potensial yang dimiliki oleh muatan Q yang berada pada jarak dilambangkan dengan huruf R terhadap muatan Q. Jadi, energi elektrostatika adalah kerja yang dilakukan untuk melawan medan listrik yang ditimbulkan oleh satu muatan Q di titik tersebut. Energi potensial untuk muatan titik
antara hubungan energi potensial dengan potensial diperoleh dengan menuliskan kembali bahwa potensial di titik R itu ditimbulkan oleh muatan Q. Hubungan antara energi potensial seperti di rumus itu theta sama R sama dengan 1/4 Vs0 dikali Q min Q per R. Maka energi potensial muatan Q pada titik R dapat dinyatakan dengan berikut: 1/4 dikali V E0 dikali Q per R. Jika terdapat N muatan titik, itu Q1, Q2, Q3, dan seterusnya masing-masing dengan posisi R1, R2, maka bagaimana ungkapan energi potensialnya? Energi potensialnya sama dengan usaha total yang diperlukan untuk membawa muatan-muatan tersebut satu persatu dari posisi jauh hingga tak hingga ke posisi R1, R2, R3, dan seterusnya. Usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q1 ke titik R1 adalah W. Dengan theta R1 adalah potensial listrik di titik R1 oleh karena belum ada muatan yang lain dalam sistem koordinat. Usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q2 ke titik yaitu W2 sama dengan Q2 dikali R2. Usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q3 ke titik R3 adalah W3, yaitu W3 sama dengan Q3 torsi R3. Dengan R3 adalah potensial listrik di titik R3 pada sistem koordinat telah ada muatan Q1 dan Q2, sehingga potensial listrik di titik R3 ditimbulkan oleh muatan Q1 dan Q2 tersebut. Dengan R4 adalah potensial listrik di titik R4, kini telah ada muatan Q1, Q2, dan Q3 sehingga potensial listrik di titik R4 ditimbulkan oleh muatan Q1, Q2, dan Q3. Itulah penjelasan dari 5 materi kami tadi. Ada analisis vektor, gaya kolom, kuat medan listrik, flux listrik, dan hukum Gauss, potensial dan energi usaha elektrostatistika. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi dan saran karena kami juga dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.